Selamat datang kembali. Kita kedatangan Duta Besar Chas Freeman, yang pernah memegang peran penting seperti Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi dan Asisten Menteri Pertahanan. Terima kasih sudah bergabung lagi bersama kami. Seperti besar saya ke hormon berat 4. Slurs manaktion you, Glenn Deason. Baru saja, beberapa menit yang lalu, saya lihat Trump memposting di Truth Social bahwa Selat Hormuz sekarang sudah dibuka, dan Amerika Serikat akan memberlakukan kembali blokade terhadap kapal-kapal Iran di Selat Hormuz. Dia juga bilang, mulai sekarang, Amerika Serikat akan dikenal sebagai penjaga Selat Hormuz. Menarik juga ya, sebenarnya cukup menghibur. Iya, dia memang punya nilai hiburannya sendiri. Tapi, apa artinya ini? Maksud saya, kenapa Amerika Serikat sekarang seolah mau berperang lagi dengan Iran? Menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi? Menurut saya ini sebenarnya cukup sederhana. Iran memang berhasil menguasai Selat Hormuz. Amerika Serikat pada dasarnya memperkuat hal itu dengan melakukan blokade. Nota kesepahaman yang ditandatangani mengakui bahwa Iran memiliki kendali atas selat tersebut dan menempatkan tanggung jawab pada Iran untuk membuka jalur pelayaran selama 60 hari. Dalam periode itu, kedua pihak akan bernegosiasi tentang berbagai hal, seperti situasi di Lebanon, gencatan senjata, pembebasan sebagian aset Iran yang dibekukan, dan pada akhirnya soal program nuklir, serta kesepahaman terkait hal itu. Jadi ini sebenarnya adalah kerangka untuk sebuah negosiasi. Tapi negosiasi itu langsung gagal, karena ternyata Amerika Serikat belum bisa menerima kendali Iran atas Selat Hormuz. Mereka segera mencoba membuka jalur kedua di luar kendali Iran, di lepas pantai Oman, yang perairannya relatif dangkal. Noman Staus dari Frex dan Tova Papal itu jalur itu stolen transponder dimatikan. With their transponders turned off, so they were dark. To the Iranians. Jadi, mereka bersikap tertutup terhadap pihak Iran. Iran menanggapinya dengan menegaskan kembali kendali mereka, yaitu dengan menembaki kapal-kapal itu untuk memberitahu bahwa mereka tidak boleh lewat di jalur yang belum disetujui. Hal itu memicu serangan balasan dari Amerika terhadap Iran, yang sampai sekarang masih berlangsung. Seluruh nota kesepahaman pun runtuh. Tidak ada negosiasi sama sekali. Kita sudah 3 minggu memasuki periode 60 hari, dan belum ada satupun kemajuan. Seluruh proses benar-benar macet. Jadi posisi kita sekarang, Glenn, menurut saya sudah masuk ke pola yang akan terus berlanjut. Artinya, Amerika Serikat selama masih mampu, akan terus menantang kendali Iran atas Selat Hormuz. Iran pun akan terus menegaskan kendalinya. Dan kita akan terus melihat baku tembak yang terjadi dari waktu ke waktu. We will have periodic exchanges of fire. At some point there will be an escalation. Pada titik tertentu akan ada eskalasi. Saya memperkirakan pada suatu saat Iran akan memenuhi keinginan Israel yang sangat ingin terlibat dalam perang Amerika melawan Iran dengan menyerang Israel lagi. Untuk sementara ini mereka belum melakukan itu. Saya pikir, terutama karena mereka paham bahwa hal itu justru akan menyenangkan Perdana Menteri Netanyahu kalau mereka kembali terseret ke dalam perang dengan cara apapun. Sementara itu, mereka selesai dari Kawalaish itu Kuwait, di Kuwait dan Yordania. Dan tampaknya tidak lagi menargetkan Uni Emirat Arab atau Qatar. Mereka memang pernah serang Qatar sekali di pangkalan udara Al-Udeid, yang kabarnya sempat hancur sebagian dan dia kembali setelah sebelumnya. Reconstituted after having been attacked earlier. That's in Qatar near the Saudi border. Itu di Qatar, dekat perbatasan dengan Arab Saudi. Tapi mereka juga menargetkan radar, peralatan pendukung, dan gudang amunisi di semua lokasi itu. Dalam kasus Kuwait, mereka mengklaim berhasil menghancurkan beberapa howitzer jarak jauh, termasuk HIMARS. Jadi kedua pihak sama-sama berusaha melemahkan kemampuan lawan untuk melakukan serangan balasan untuk terus berperang. Dan dalam persaingan ini, Iran jelas punya keunggulan. Pertama, mereka berada di wilayah sendiri. Mereka tidak sedang mengerahkan kekuatan 9.000 mil jauhnya dari tanah airnya. Jadi secara alami, mereka punya kemampuan untuk bertahan lebih lama dibanding Amerika Serikat. Kedua,
kondisi mereka jauh lebih baik dalam hal ketersediaan persenjataan. Mereka memang tidak punya kemampuan untuk mencegat rudal dan bom Amerika. American missiles and bombs. It just has to take that punishment. On the American side, Mereka memang harus menanggung konsekuensinya. Di pihak Amerika, butuh waktu jauh lebih lama untuk membangun sistem pencegat rudal, bisa 2 tahun atau lebih, dibandingkan waktu yang dibutuhkan Iran untuk membuat rudal. Jadi sebenarnya, Iran terus menambah persediaan rudal dan drone, sementara Amerika Serikat justru makin berkurang. Dan berkurangnya persenjataan ini membuat posisi Amerika Serikat melemah di semua kawasan lain, baik di Eropa, di mana pasokan senjata juga dibutuhkan untuk Ukraina, maupun di Asia Pasifik jika terjadi situasi darurat di Taiwan. Jadi menurut saya, hal terakhir yang perlu ditekankan adalah waktu terus berjalan. Persediaan minyak terus menipis, dan pengisian ulangnya tidak berlangsung cukup cepat. They're not being replenished at an adequate rate. We are up against Kita sekarang menghadapi kekurangan minyak mentah jenis sour di Amerika Serikat, dan itu akan menyebabkan turunnya produksi bahan bakar jet dan solar. Dampaknya bisa melumpuhkan sistem transportasi dalam negeri kita. Donald Trump memilih untuk melanjutkan perang yang dengan ceroboh ia mulai bersama Israel. Tapi pertanyaannya sekarang, berapa lama dia bisa mempertahankan itu? Sementara ekonomi dunia dan ekonomi Amerika mulai merasakan dampak dari penutupan selat itu. Berlawanan dengan klaimnya, sebenarnya sudah tertutup. Dan kalau memang dia memberlakukan kembali blokade Amerika, berarti selat itu tertutup di kedua ujungnya, oleh Iran dan oleh Amerika Serikat. Jadi sepertinya kita harus siap menghadapi harga energi yang lebih tinggi, kabar baik untuk Norwegia, untuk waktu yang cukup lama ke depan. Higher energy prices, good for Norway for quite a while to come. Oh yeah, that's the silver lining. Ya, benar. Itu sisi positifnya. Tapi ya, sangat terbatas. Sangat terbatas sekali. Nah, seperti yang kamu bilang tadi, Amerika Serikat memutuskan untuk kembali berperang. Mungkin nanti mereka akan memutuskan untuk mengurangi perang lagi kalau situasinya memburuk. Mungkin mulai berunding lagi, lalu kembali berperang. Mereka juga bisa saja mempertimbangkan untuk meningkatkan eskalasi. Tapi asumsi yang muncul di sini adalah bahwa Iran akan bersikap pasif dan membiarkan Amerika Serikat yang memegang kendali, seolah-olah memberikan mereka kendali atas eskalasi itu. Rasanya ini, ya, saya bukan bilang itu yang kamu maksud, tapi kelihatannya memang bisa jadi itu asumsi yang diambil Washington. Tapi saya berpikir, kalau saya ada di Iran, saya akan bilang bahwa ini hal yang berbahaya untuk dilihat jenis kendali seperti ini. Mereka seharusnya, atau setidaknya bisa, mempertimbangkan untuk meningkatkan langkah mereka kalau mereka mau. Mereka bisa misalnya menarget kapal tanker Amerika di wilayah itu, pangkalan mereka, atau aset ekonomi mereka. Maksud saya, ada banyak hal yang bisa mereka serang. Kita ini pada dasarnya ada dalam jangkauan mereka. Saya berasumsi mereka tidak ingin memicu serangan balasan dari Amerika terhadap Pulau Kark atau fasilitas energi penting lainnya. Tapi tetap saja menurut Anda, apa yang bisa dilakukan Iran selain mengambil peran pasif dan membiarkan Amerika yang menentukan kapan akan mengebom, kapan akan memulai pembicaraan, dan sebagainya? Well, I don't see Saya tidak melihat ada dasar saat ini untuk melanjutkan pembicaraan. the talk out of Washington. Pernyataan yang keluar dari Washington dan pemerintahan Trump sebenarnya terdengar cukup menyedihkan, karena mereka berharap Iran akan menyerah. So, I mean, it's very Jadi sangat jelas bahwa yang dimaksud pemerintahan Trump dengan membawa Iran ke meja perundingan adalah membawa Iran untuk menandatangani semacam perjanjian penyerahan diri. and that is absolutely. Dan itu sama sekali tidak akan terjadi. Iran has many military. Iran punya banyak opsi militer, termasuk mereka kafaripui berlaku di tela umund Laut Arab, yang diberi dipolikuran secara simbolis. Rita starij sama telekar geosport. Symbolic way. It can up the ante, and as I mentioned, it can re-escalate. Seperti yang saya sebutkan tadi, situasi ini bisa kembali meningkat lewat serangan terhadap Israel, yang pada akhirnya memang jadi pendorong utama dari semua ini. Satu hal yang sangat jelas, yaitu, seperti yang saya bilang, 3 minggu dari periode 60 hari sudah berlalu,
Dan kita sedang menuju tanggal 21 Agustus, akhir dari periode 60 hari itu. Tidak ada negosiasi dan tidak akan ada negosiasi soal isu nuklir. Hal yang diklaim Israel sebagai perhatian utamanya. Sementara pihak lain lebih peduli pada Selat Hormuz. Dan seperti yang saya jelaskan, itu tidak akan terbuka dengan cara seperti ini. Intinya, kita berada dalam situasi di mana tidak ada pihak yang benar-benar punya kemampuan untuk memberikan pukulan penentu atau menyelesaikan konflik ini. Kedua pihak sama-sama tidak punya kemampuan untuk mencegah pihak lain mengganggu lalu lintas di Selat Hormuz. Tapi Iran berada dalam posisi yang lebih menguntungkan, karena letak geografis mereka dan persediaan drone murah serta rudal yang efektif dibandingkan dengan Amerika Serikat. Mereka sedang memperkuat pasukan, sementara Amerika justru menguranginya. Jadi, sampai kapan ini bisa terus berlangsung? Ini pada dasarnya seperti sebuah perlombaan, di mana pihak seolah-olah di bawah air, dan kita lihat siapa yang bisa menahan napas paling lama. Dan saya rasa jawabannya kemungkinan besar adalah Iran. Jadi, Donald Trump, kalau boleh bermain kata, sedang berada dalam straight jacket. Dia sendiri yang memasangnya. Dan sekarang dia tidak bisa bergerak. Dia secara politik tidak bisa menerima, atau mungkin secara psikologis juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa kita belum menang. Selat itu belum terbuka. Persediaan rudal Iran masih utuh. Israel masih dalam bahaya. Dan sangat mungkin Iran akan membangun senjata nuklir. Sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa soal itu. Tadi kamu menyebut Pulau Khark dan instalasi Iran lainnya. Tempat-tempat itu sangat sulit dijangkau. Dan kamu tahu, banyak orang membandingkannya dengan serangan Jerman ke Kreta pada Perang Dunia Kedua. Tapi operasi semacam itu sekarang hampir mustahil dilakukan. Jadi saya menduga Iran tidak terlalu memedulikan semua gertakan dan ancaman sesekali dari Amerika Serikat, dari Donald Trump, yang omong-omong jelas melanggar nota kesepahaman. Meskipun tentu saja hal itu sudah tidak ada artinya sekarang. Maksud saya, nota kesepahaman itu mengikat kedua belah pihak untuk menahan diri dari ancaman penggunaan kekuatan atau penggunaan kekuatan itu sendiri. Dan di situ tidak ada satupun yang menyebut bahwa Amerika Serikat punya peran dalam mengelola Selat Hormuz. Topik itu seharusnya dibahas selama 60 hari ke depan. Jadi ini benar-benar buruk. Situasinya akan terus berlanjut, makin banyak orang yang tewas, kerusakan makin besar, dan biaya yang dikeluarkan juga makin tinggi. Perkiraan terbaru menunjukkan biaya yang sudah dikeluarkan Amerika dalam perang ini jauh lebih dari 100 miliar dolar, dan itu belum termasuk biaya tambahan yang pasti akan muncul nanti, untuk merawat para veteran, memperbaiki peralatan yang rusak, atau mengganti yang sudah aus. Jadi, belum ada tanda-tanda kapan ini akan berakhir, dan pasokan minyak serta gas dunia kini terancam. Jadi, apa sebenarnya tujuannya? Seperti yang Anda bilang, tidak ada pihak yang bisa benar-benar menjatuhkan pihak lain. Apakah ini cuma upaya untuk melemahkan lawan dan kemudian bernegosiasi agar dapat syarat yang lebih menguntungkan? Atau sebenarnya memang tidak ada strateginya? Menurut saya, tidak ada strategi. Tidak ada strategi yang rasional dari pihak Amerika Serikat. Iran justru punya strategi yang rasional, yaitu tetap di tempat. Dan tahu kan, strategi mereka itu sangat mirip dengan filosofi Tao. Tidak melakukan apa-apa, tapi akhirnya bisa mencapai segalanya. Jadi pada akhirnya Iran memang tidak bisa mengusir Amerika Serikat dari wilayah pesisir mereka atau dari Selat Hormuz. Tapi cepat atau lambat, Amerika Serikat akan terpaksa pergi. Carry situasi ini to tidak besmorsting. Kimru bisor, tithau stet kroos hat, maus the tuwaf tanah meninteksi. Equipment and interception capabilities is just too high. Anda tadi menyebut bahwa Iran mungkin akan memperoleh senjata nuklir. Saya selalu berpikir, alasan utama mereka tidak akan melakukannya adalah karena risikonya terlalu besar. Maksud saya, itu akan menyebar.
senjata nuklir akan menyebar ke seluruh kawasan dan pada akhirnya justru melemahkan keamanan Iran sendiri. Saya selalu berpikir, mereka akan menempatkan diri sebagai negara ambang batas, punya semua bahan, kemampuan teknis, dan secara jelas memberi sinyal kepada Israel dan Amerika bahwa kalau mereka sampai berpikir untuk melakukan serangan nuklir ke Iran, maka Iran bisa saja merakit 10 atau 20 senjata nuklir dalam waktu satu akhir pekan dan membalas. Tapi jangan sampai melewati garis itu, karena Anda tentu tidak ingin Arab Saudi, Turki, atau negara lain ikut memiliki senjata semacam itu. Namun di sisi lain, Iran memang butuh daya tangkal. Kalau tidak, situasinya terus berlarut-larut dengan serangan acak terhadap Iran kapan saja. Just randomly attacking the Iranians at any point. I think you correctly define the choice. Saya rasa Anda menggambarkan pilihan itu dengan tepat. Saya setuju dengan Anda bahwa Iran memang harus khawatir, karena kalau mereka menjadi negara nuklir, negara lain di kawasan itu yang sudah menyatakan niatnya akan mengikuti langkah yang sama. Maksud saya begini, pada akhirnya Iran berada di antara dua kekuatan nuklir. Israel adalah negara dengan senjata nuklir. Mediator dalam hal ini Pakistan, juga negara nuklir. Iran pernah diserang oleh dua kekuatan nuklir, yaitu Amerika Serikat dan Israel. Dan kita menghabisi seluruh jajaran kepemimpinan yang paling menentang atas dasar agama terhadap pengembangan senjata pemusnah massal. The development of weapons of mass destruction. In the new government, the new regime or the revised Dalam pemerintahan baru, atau bisa dibilang rezim baru yang direvisi di Iran, karakter mereka jauh lebih militeristik dan nasionalis, dan kurang religius, meskipun mereka tetap menggunakan simbol-simbol agama dan menggelar upacara pemakaman yang megah untuk pemimpin tertinggi yang terbunuh. Saya tidak berpikir lingkaran dalam yang membuat kebijakan itu bertindak atas dasar agama atau teologi, tapi lebih karena pertimbangan yang pragmatis. Jadi di satu sisi, mereka jelas harus menghadapi kenyataan bahwa kalau mereka menjadi negara nuklir, maka Arab Saudi juga akan melakukannya. Begitu pula Turki, dan sangat mungkin Mesir juga. Akibatnya, mereka justru akan berada di lingkungan nuklir yang lebih tidak aman dibandingkan sekarang. secure nuclear environment than they do now. So will Israel. Israel juga akan begitu. Tapi di sisi lain, seperti yang Anda tahu, pendekatan yang rasional sebenarnya persis seperti yang Anda jelaskan, yaitu menunjukkan kemampuan untuk menjadi negara nuklir tapi tidak benar-benar melakukannya. Dan pada dasarnya, itulah yang dilakukan India dengan ledakan pertamanya. Pesannya waktu itu sederhana. Kami punya kemampuan untuk membuat senjata nuklir. Lalu tentu saja mereka benar-benar melanjutkan dan membangunnya. Yang bersenjata yang sesungguhnya, Pakistan langsung mengikuti. Yaudah kemakan membiksori, bespek for gumur fokan wat otidicop ledakan nuklir di gurun Iran. Beza mecu negara-negara hal-hal, and sedang gara dautan these kinlet. Would provoke its neighbors into doing what it doesn't want. Jadi begini, mereka memang menghadapi pilihan-pilihan yang sulit. Tapi pilihan itu sangat dipengaruhi oleh kenyataan bahwa mereka sedang diserang habis-habisan oleh Amerika Serikat dan sebelumnya juga oleh Israel dan Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat Iran sekarang, sama sekali tidak terlihat ada sikap yang ingin berdamai. Bahkan dalam sebagian acara pemakaman, ada foto Donald Trump, Laura Loomer, dan beberapa orang lain dengan tanda bidikan di kepala mereka. Menurut saya sangat jelas bahwa masyarakat Iran, sebagian besar, mungkin hampir semuanya, ingin membalas atas apa yang mereka alami. Kehilangan para pemimpin mereka, serangan terhadap instalasi militer, dan ancaman untuk menghancurkan infrastruktur yang sebagian sudah terjadi. Jadi ya, begitulah situasinya sekarang. So, here we are. If you may remember the saga of Salman Rushdie. Kalau Anda masih ingat kisah Salman Rushdie, dia pernah dinyatakan murtad dan pantas dihukum mati. Akibatnya dia harus hidup bersembunyi selama bertahun-tahun karena takut dibunuh. Nah, situasi ini berbeda. Sekarang, target pembunuhan termasuk Benjamin Netanyahu. Dulu Iran memang pernah mengalami banyak pembunuhan yang dilakukan oleh pihak Israel. Tapi sejauh yang saya tahu, Iran sendiri belum pernah melakukan pembunuhan terhadap warga Israel. Dan sekarang, tampaknya mereka menganggap hal itu sebagai kebijakan yang sah. Ini perubahan yang disayangkan, dan entah akan bersifat sementara atau permanen.
Tapi saya rasa kemungkinan besar ini akan bertahan. Jadi apapun yang dilakukan Amerika Serikat atau Israel terhadap Iran akan dibalas. Dan bukan hanya dengan cara yang seimbang, tapi justru berlebihan. Karena Iran kini telah mengadopsi standar pembalasan tidak seimbang yang selama ini digunakan oleh Israel. Disproportionate retaliation is their own. This is of course contrary to international law. Tentu saja ini bertentangan dengan hukum internasional. Tapi sekarang hampir tidak ada yang bicara soal hukum internasional. Bayangkan saja, setelah melakukan perang agresi, yang merupakan pelanggaran paling berat terhadap hukum internasional, Amerika Serikat kemudian berbalik dan mengutip hukum laut, Konvensi PBB tentang hukum laut untuk pengelolaan selat, padahal kita bahkan belum meratifikasi konvensi itu. Itu sungguh luar biasa. Ini mengingatkan pada kisah terkenal tentang seorang anak yang membunuh orang tuanya, lalu meminta belas kasihan pengadilan karena dia yatim piatu. Ini benar-benar konyol, sama sekali tidak masuk akal. It's just preposterous. Has no appeal at all. Well, one of the key, it seems like, Baik, salah satu hal utama, kelihatannya, tentu saja, Israel adalah salah satu penghalang utama untuk mencapai perdamaian. Saya tidak bilang Amerika Serikat tidak punya kepentingan sendiri untuk menyingkirkan Iran dan menegaskan kembali dominasinya di kawasan itu. Tapi jelas, Israel juga menjadi hambatan tambahan untuk melaksanakan nota kesepahaman itu. Tapi menurut Anda, bagaimana peran Israel sekarang? Apakah sebenarnya hanya upaya untuk membuat Amerika Serikat kembali terlibat dalam perang? Atau mereka berusaha mungkin menyingkirkan Hezbollah selagi Iran sedang sibuk? Atau sebenarnya, apa yang sedang dilakukan Israel di sini? What is it that the Israelis are doing here? Because again, if you would go to Karena, sekali lagi, kalau kita bicara soal strategi yang rasional, maksud saya, kalau saya orang Israel, saya akan melihat pada menurunnya kekuatan relatif Amerika Serikat di kawasan itu. Dan dari situ, saya mungkin akan menyimpulkan bahwa 30 tahun terakhir, di mana saya bisa melakukan apapun karena Amerika selalu mendukung saya, masa itu sedang berakhir. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencari kesepakatan diplomatik yang baik, supaya nanti tidak berakhir sendirian, dikelilingi musuh, marah, tanpa ada penyelesaian politik. Tapi sepertinya bukan ke arah itu menang melangkah. But it doesn't seem that's the direction they're headed. Well, it's fairly obvious you're not Israeli. If you're Ya, jelas sekali kamu bukan orang Israel kalau kamu berpikir seperti itu soal fakta non-agresi, perdamaian, diplomasi, dan hal-hal lain yang dianggap aneh dalam kebijakan non-militer. Maksud saya, masalah dasarnya adalah bahwa Zionisme pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip non-agresi. Sejak awal, itu adalah keyakinan dan gerakan yang bersifat agresif, yang ditujukan untuk menyingkirkan populasi yang tidak diinginkan dari wilayah yang mereka inginkan. Dan saya tidak melihat ada perubahan di situ. Sekarang yang terjadi adalah Israel punya beberapa tujuan. Tujuan yang paling minimal adalah memastikan tidak ada kesepakatan antara Amerika dan Iran, dan bahwa Amerika Serikat tidak menerima peran yang lebih besar yang kini dimiliki Iran di kawasan akibat perang. Itu adalah tujuan minimalnya. war has bestowed on Iran. That is the minimal objective. Of course, the Israeli objective in subjugating. Tentu saja, tujuan Israel dalam menaklukkan atau menghancurkan Iran, manapun yang lebih memungkinkan, adalah untuk menyingkirkan hambatan utama bagi proyek Israel Raya. To that end, Untuk mencapai itu, mereka telah menyerbu Lebanon dan pada dasarnya berencana untuk mencaplok Lebanon Selatan. first with the Awalnya dengan membuat zona keamanan, di mana semua bangunan dihancurkan dan penduduknya diusir, lalu secara bertahap memperluas wilayah mereka lebih jauh. Saya pikir mereka menghadapi beberapa batasan, misalnya dalam hal membombardir Beirut. they are Amerika Serikat tampaknya telah menahan mereka dalam hal itu. bombing Beirut, for Tapi mereka tetap melakukan perang yang sangat brutal di Lebanon, on that. dan mereka menghadapi perlawanan yang efektif dari Hezbollah, yang belum dikalahkan dan kemungkinan besar tidak akan dikalahkan. Has not been defeated and probably won't be. They have done well. Of course, Mereka sudah melakukan itu, ya, tentu saja. Salah satu masalah utama dalam keberlangsungan nota kesepahaman itu, dan alasan kenapa nota itu tidak bertahan, adalah karena apa yang dilakukan J.D. Vance dalam nota kesepahaman itu dibatalkan oleh Marco Rubio lewat nota kesepahaman antara pemerintah Lebanon dan Israel.
Dalam kesepakatan itu, pemerintah Lebanon yang sebenarnya tidak pernah benar-benar membela Lebanon. Kamu tahu, ada lelucon terkenal. Berapa banyak orang Prancis yang dibutuhkan untuk mempertahankan Paris? Jawabannya, tidak ada yang tahu, karena mereka belum pernah mencobanya. Nah, hal yang sama bisa kamu terapkan pada pemerintah Lebanon. Berapa banyak tentara Lebanon yang dibutuhkan untuk mempertahankan Lebanon? Jawabannya, tidak ada yang tahu, karena mereka juga belum pernah mencobanya. Jadi yang terjadi adalah gencatan senjata antara dua pihak yang sebenarnya tidak sedang berperang, dan satu-satunya pihak yang benar-benar membela kedaulatan Lebanon, yaitu Hezbollah, justru tidak dilibatkan. Jadi seperti yang kita tahu, konstitusi Lebanon memang diatur berdasarkan sistem keagamaan. Itu sebenarnya warisan dari logika Prancis, yang dulu berusaha membentuk sebuah enklave Kristen di Levant, agar bisa mereka kendalikan dengan memisahkannya dari Suriah. Karena itu, Lebanon punya presiden dari kalangan Kristen, perdana menteri dari kalangan Sunni, dan ketua parlemen dari kalangan Syiah. Ketua parlemen, Nabih Berri, mewakili faksi Syiah yang berbeda dari Hizbullah. Tapi dia sejalan dengan Hizbullah dalam menolak keras keputusan aneh pemerintah Lebanon yang ingin bekerja sama dengan Israel untuk menghancurkan Hizbullah dan mengurangi pengaruh Syiah. Sekarang ada risiko besar, ancaman nyata akan terjadinya perang saudara di Lebanon, sesuatu yang pasti akan disambut gembira oleh Israel. Dan saya kira, mungkin satu-satunya alasan perang saudara itu terjadi oleh tidak ada pihak ingin memberikan kesesalan pada Israel hal itu. Because nobody wants to gratify Israel in that regard. So that is a total mess. Jadi ini benar-benar total. Dan saya tidak berpikir Israel yang sudah beberapa kali mencoba menaklukkan Lebanon Selatan akan berhasil kali ini. Kita akan punya pemilu di Israel pada bulan Oktober. Jelas, ada keretakan antara Amerika Serikat dan Israel. Berbagai tujuan yang saya sebutkan tadi, yang sedang dikejar Israel, baik itu mencegah tercapainya kesepakatan dengan Iran, memastikan Iran disingkirkan sebagai penghalang bagi ekspansi wilayah dan penaklukan negara tetangga, atau menyingkirkan Iran dari peran apapun di Lebanon. Selain itu, pihak Israel juga mengatakan bahwa setelah mereka menyingkirkan Iran, mereka akan beralih ke Turki, pada dasarnya dengan alasan yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa mereka membutuhkan keamanan mutlak, dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah lewat kekuatan militer. Kalau saya lihat lagi, paham Zionisme itu sama sekali nggak cocok dengan prinsip non-agresi. Sama seperti Nazisme dulu juga nggak bisa cocok dengan non-agresi. Seluruh filosofi dasarnya dibangun di atas agresi. Jadi ada ketidakcocokan yang mendasar antara gagasan tentang tatanan damai di Asia Barat dan aspirasi Israel. Dan sekarang hal itu makin lama makin jelas. Saya sendiri nggak tahu harus bagaimana. Menurut saya, orang Israel harus membereskan politik mereka sendiri. Mungkin mereka melakukannya. Tapi untuk saat ini, jajak pendapat menunjukkan sekitar 3/4 warga Israel sangat mendukung kebijakan agresif yang sedang mereka jalankan. Memang ada kelompok yang memprotes, tapi mereka minoritas. Senang kamu menyinggung soal Turki. Itu memang salah satu pertanyaan saya di sini. Jadi begini, waktu itu kita mendengar meningkatnya permusuhan, terutama dari pihak Israel, tentang kemungkinan terjadinya konflik dengan Turki. Sekarang, menurut sebagian orang, mereka dianggap sebagai ancaman yang lebih besar daripada Iran. Iran maksudnya? Ya maaf, maksud saya ancaman yang lebih besar daripada Iran. Ngomong-ngomong, penilaianmu soal Lebanon juga benar menurut saya. Karena waktu Israel mencapai kesepakatan dengan pemerintah Lebanon, media Israel secara terbuka mengatakan ini bisa jadi cara untuk memicu perang saudara antara pemerintah Lebanon dan Hezbollah. Jadi pada dasarnya membuat Lebanon yang berperang untuk mereka.
So that was kind of the goal with this peace agreement was war. Jadi, itu sebenarnya tujuan dari perjanjian damai ini, yaitu perang. Tapi bagaimana kita bisa memahami posisi Turki di sini? Karena bagi banyak orang, ini agak mengejutkan. Maksud saya, setelah membuat banyak negara Arab jadi musuh, lalu perang dengan Israel, maksud saya Iran, dan semua ketegangan itu terus meningkat, konflik di Gaza pun belum selesai. Jadi kenapa malah memulai konflik dengan Turki? Ini terdengar, ya maksud saya, orang Turki memang bisa bersikap keras terhadap Israel. Tapi Erdogan sendiri bersedia diam saja, tidak melakukan apapun Gaza dihancurkan. Jadi bagaimana, maksud kenapa sekarang Turki dianggap ancaman besar bagi Israel? I mean, why is Turkey such a threat now to Israel? I think this is more Saya pikir ini bukan sekadar proyeksi kebijakan jangka pendek. Ini lebih merupakan visi jangka panjang yang strategis. Dan tentu saja, hal ini berdiri di atas beberapa dasar. Salah satunya adalah inti dari negara Israel sendiri, yang dibangun di atas mitos tentang Holocaust. Dan ketika saya bilang mitos, tentu saja Holocaust itu benar-benar terjadi. Yang saya maksud adalah mitos sebagai prinsip pengorganisasian sebuah bangsa, sebagai asal mula berdirinya negara itu. Jadi, pada dasarnya ada gagasan bahwa seluruh dunia ingin membunuh orang Yahudi, bahwa semua orang adalah musuh orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang tinggal di luar Israel, misalnya di Amerika Serikat, dianggap bodoh karena menempatkan diri mereka dalam bahaya, sebab kapan saja orang non-Yahudi bisa berbalik melawan mereka dan, ya, membunuh mereka. and murder them. And so this is the basic ethos of the Jadi, inilah dasar etos dari negara Israel. Dan mereka menegaskan hal itu dengan sangat kuat di sekolah-sekolah dan di setiap cara yang mereka bisa. Jadi kalau kita lihat sekeliling, kalau kita merasa seluruh dunia menentang kita, maka kita akan melihat siapa yang benar-benar bisa membahayakan kita, dan Turki pasti ada di urutan teratas. Alasan kedua jelas, karena jajak pendapat di Turki menunjukkan bahwa 97% warga Turki sangat menentang Israel, akibat tindakan Israel sendiri, genosida di Gaza, pembunuhan warga Turki di kapal flotila yang mencoba mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza, tindakannya di Suriah, di mana Turki punya peran besar, dan juga tindakannya di wilayah lain. Dan tentu saja di sini juga ada unsur oportunisme dari pihak Turki. And of course, Turkish opportunism comes in here. I mean, the Turks have been using Maksud saya begini, Turki sudah memanfaatkan ancaman dari Israel dengan sangat efektif untuk membangun kembali hubungannya dengan negara-negara Arab. Sebagian besar dari mereka sebenarnya sangat curiga terhadap Turki. Karena sistem demokrasinya, meskipun di bawah Erdogan, sistem itu punya banyak kekurangan. Dan juga karena hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin, yaitu gerakan Islam demokratis di dunia Arab yang sangat ditolak oleh para penguasa otoriter. Jadi, semua faktor itu ada di sana. Lalu ada Turki yang punya tentara terbesar di Eropa, kalau kita anggap Turki bagian dari Eropa, atau mungkin Eurasia, selain tentu saja Tiongkok. Jadi Turki adalah kekuatan yang sangat besar dan sikapnya sangat anti-Israel. Karena itu kita melihat Naftali Bennett yang saat ini menjadi kandidat untuk menggantikan Benjamin Netanyahu dan kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Israel, menggunakan isu Turki untuk membangkitkan rasa paranoia di kalangan masyarakat Israel. Israeli paranoia. And of course, as I've said before, Dan tentu saja, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahkan orang yang paranoid pun memang punya musuh. Dan mereka bisa dibilang sangat ahli dalam menciptakan musuh baru. Mereka berhasil menjadikan Turki sebagai musuh, padahal secara historis hubungan Turki dengan Israel itu cukup bisa dibilang lumayan baik, meskipun tidak terlalu akrab. Tapi sekarang, Turki sudah menjadi lawan yang secara terbuka menentang Israel di semua bidang. Jadi itu sebabnya terjadi hal ini. Tapi saya tidak berpikir ini berarti ada sesuatu yang akan segera terjadi. Donald Trump misalnya pernah mengusulkan agar Turki dan Al-Assad, Presiden Suriah yang menyebut dirinya sendiri, bekerja sama untuk melenyapkan Hizbullah demi kepentingan Israel. Ide itu terus terang saja agak aneh dan tidak akan kemana-mana. Saya tidak melihat ada pihak manapun yang antusias dengan gagasan itu. Bahkan sebaliknya, Orası Asatistro Ruin bertahun-tahun bertemu Hizbullah. Jadi Israel harus kalkin dan jadi musenyi
termasuk Turki. in making the entire region its enemy, not excluding Turkey. Yeah, I think the goal of probably Ya, saya pikir tujuannya, mungkin memicu perang saudara di Lebanon. Itu kemungkinan yang lebih besar daripada berharap Suriah mau melawan Hezbollah demi Israel. Tapi sepertinya ada masalah di sini. Sekali lagi, saya tidak bermaksud meremehkan, seperti yang Anda bilang, peristiwa Holocaust. Tapi ketika sebuah kelompok membangun identitasnya sebagai korban, hal itu seringkali justru mendorong kebijakan yang sangat agresif. Karena bukan hanya para pemimpinnya, tapi juga masyarakatnya akan selalu menafsirkan peristiwa masa kini lewat penderitaan masa lalu. Artinya, semua tindakan akan dianggap sebagai bentuk pembelaan diri kalau dilihat dari konteks sejarahnya. Akan selalu ada pembenaran moral untuk setiap kekejaman. Dan seringkali, empati terhadap orang lain jadi berkurang karena penderitaan mereka dibandingkan dengan penderitaan yang pernah dialami sendiri. Seperti yang saya katakan, persatuan nasional nantinya akan lebih condong pada dasar ancaman dari luar. Meskipun narasi sejarah membentuk identitas kita, akan sangat sulit menemukan kompromi kalau semuanya dilihat dalam konteks yang sama. Itu bisa berbahaya, dan seolah-olah kita tidak belajar dari sejarah. Jadi pada dasarnya, kita dikelilingi oleh kejahatan. Karena begitulah kita melihat diri kita sebagai korban. Kalau kita merasa dikelilingi oleh kejahatan, maka tidak ada ruang untuk kompromi. Itu dianggap sebagai bentuk penyerahan diri. Kita harus mengalahkan semua lawan. Pandangan seperti ini terdengar seakan sudah memengaruhi Israel. Tapi menurut Anda, bagaimana masa depan Israel ke depan? Karena saya sering menekankan hal ini, kita sering berbicara dengan bahasa yang seolah harus pro atau kontra terhadap sesuatu. Tapi kalau Israel benar-benar mulai mengalami keruntuhan besar, itu bisa sangat berbahaya bagi semua orang. Jadi saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda. Karena kelihatannya mereka, sepertinya mereka bisa saja jatuh ke jurang pada titik tertentu. Saya tidak tahu kenapa. Apakah karena ketidakstabilan politik di dalam negeri, sesuatu yang mendekati perang saudara, atau karena ekonomi yang runtuh, atau mungkin karena kewalahan, terlalu terbebani secara militer. Saya hanya bertanya-tanya. Tampaknya ada banyak masalah, dan mereka telah mengisolasi diri secara tidak perlu selama beberapa tahun terakhir. Terutama dengan kehilangan banyak teman, bukan hanya di Eropa, tapi juga di Amerika Serikat, dari semua negara. Saya tidak pernah membayangkan, seumur hidup saya, akan melihat penolakan sebesar ini terhadap Israel. Ini benar-benar sesuatu yang unik. Maksud saya, kalau saya orang Israel, saya pasti sangat khawatir. I think they are very worried and they're pouring a lot of money. Saya rasa mereka sangat khawatir, dan mereka menggelontorkan banyak uang untuk hasbara, yang artinya propaganda pembenaran diri. Saya ingin menambahkan satu hal yang agak menyimpang sedikit dari topik utama. Ada ironi di sini, yaitu bahwa Syiah juga merupakan sebuah aliran yang menonjolkan narasi tentang penderitaan. Hizbullah sendiri muncul ketika Israel menyerang Lebanon pada tahun 1982. Itu adalah akibat langsung dari kebutuhan untuk melawan pelanggaran Israel terhadap kedaulatan Lebanon dan hak-hak rakyat Lebanon. Awalnya Hizbullah hanyalah sebuah milisi, tapi kemudian berkembang menjadi kekuatan politik bersenjata yang sangat berpengaruh dan erat kaitannya dengan Syiah. Dan seperti halnya Israel, mereka juga memperingati dan mengingat kekejaman yang pernah dilakukan terhadap para pengikutnya. Kalau bicara soal masa depan Israel, menurut saya itu sekarang pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Jelas, kalau Israel terus berjalan di jalur yang sekarang, posisinya sangat berisiko. Bisa saja nasibnya mirip dengan kerajaan-kerajaan tentara salib Kristen di abad 11 dan 12, yang akhirnya runtuh, bahkan lenyap setelah kehilangan dukungan dari para pendukung asing dan Eropa mereka. Israel sekarang terancam kehilangan semua dukungan internasional, termasuk dari Amerika Serikat. Bukan karena sentimen anti-Yahudi, tapi karena reaksi terhadap perilaku Israel sendiri. Dan saya kira kalau Israel mau kembali pada nilai-nilai Yudaisme, bukan pada ideologi Zionisme, saya yakin banyak orang akan memberikan dukungan yang kuat.
I think people would strongly support it. But it is not following Jewish. Tapi itu tidak mengikuti teologi Yahudi, kecuali versi yang sangat menyimpang. Versi yang mereka dorong itu mirip sekali dengan cara negara Islam memelintir ajaran Islam. Ini adalah penyimpangan terhadap Yudaisme. Kalau kamu bicara dengan orang Yahudi di Barat, mereka tidak tertarik untuk membunuh orang. Mereka juga tidak tertarik merebut tanah orang lain. Mereka mungkin mendukung negara Israel karena rasa kekerabatan dan tanggung jawab, tapi mereka tidak merasa terancam. Menurut saya, penyalahgunaan tuduhan antisemitisme oleh Israel justru telah membangkitkan kembali antisemitisme, karena sebagian tuduhan itu benar-benar berlebihan. Istilah Yahudi yang membenci diri sendiri dipakai untuk siapapun yang beragama Yahudi tapi mengkritik Israel. Dan siapapun yang bukan Yahudi dan mengkritik Israel, menurut definisi mereka, dianggap antisemit. By their definition an anti-Semite. So this is really remarkable. I mean, if I were to criticize Ini benar-benar luar biasa. Maksud saya begini, kalau saya mengkritik Norwegia karena mereka masih melakukan perburuan paus, tidak ada yang akan bilang saya itu benci orang Norwegia secara emosional. Itu cuma soal kebijakan, kan? Sebenarnya saya juga tidak terlalu kritis soal itu, tapi bisa saja saya jadi begitu. Maksud saya kalau saya terus dipancing, lalu apa gunanya bagi Norwegia membuat seorang teman jadi menjauh? Saya rasa tidak ada gunanya. Bagaimanapun, Israel sudah membuat musuh di mana-mana dan tidak punya teman. Dan mitos tentang Israel, yang saya maksud bukan mitos yang diciptakan orang Israel sendiri, berdasarkan perayaan penderitaan mereka sebagai bangsa di Eropa, bukan di dunia Arab ya. Karena orang Yahudi Arab sebenarnya baik-baik saja sampai Israel berdiri. Setelah itu, posisi mereka jadi terancam, dan akhirnya mereka harus berkumpul di Israel. They had to ingather in Israel. This is a European colonial project of European Jews. Sekarang ini adalah proyek kolonial Eropa, dilakukan oleh orang Yahudi Eropa untuk kepentingan orang-orang Eropa lain yang ingin menyingkirkan orang Yahudi dari tengah-tengah mereka. Begitulah kenyataannya. Dan kalau Israel ingin menjadi bagian dari kawasan tempat mereka menanamkan diri, sudah ada beberapa usulan yang bisa mewujudkannya. Saya sangat tertarik mendengar pidato Rahm Emanuel, mantan wali kota Chicago, mantan asisten presiden di Gedung Putih, kepala staf, seorang pria yang tegas dan cerdas, yang ia sampaikan di Israel. Ia mengatakan, solusinya ada 23 negara Arab bekerja sama dengan Israel, menyelesaikan persoalan Palestina, dan melangkah maju. Resolving the Palestinian question and moving forward. And I thought to myself, did you pay any attention? Dan saya berpikir dalam hati, apakah kamu benar-benar memperhatikan ketika pada tahun 1982 di Fez, pihak Saudi mengajukan usulan yang persis sama itu? Atau pada tahun 2002 di Beirut, ketika mendiang Raja Abdullah menegaskan kembali hal tersebut, dengan berkomitmen bahwa Arab Saudi akan menjadi negara pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel dalam konteks itu, dan membawa serta 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam untuk membuat perdamaian dengan Israel. Maksud saya, kalau saja Israel menghormati orang lain selain penduduk Yahudinya sendiri, kalau saja mereka tidak menerapkan sistem apartheid di dalam negeri, tidak terlibat dalam pembersihan etnis dan genosida, tidak melakukan agresi terhadap tetangganya, maka orang-orang sebenarnya siap untuk berdamai dengan mereka. Hambatan utamanya adalah rasa paranoia yang tertanam dalam diri orang Israel akibat cara mereka memeluk sejarah kelam mereka di Eropa sebagai unsur utama di identitas mereka. Jadi, itu harus berubah. Bisa saat itu, maksudnya saya bergerak, saya lagi hati dan lenyap setelah kerajaan yang berselip dulu. Semens. As the Crusader kingdoms did. It seems that a lot of this Sepertinya banyak upaya untuk mempertemukan negara-negara Arab dan Israel itu seringkali punya fungsi politik blok, yaitu membentuk aliansi anti-Iran. Tapi menarik juga, ini pertanyaan terakhir. Menurut Anda, kalau perang ini berakhir, apakah pada akhirnya Amerika Serikat harus menerima kenyataan bahwa Iran menguasai Selat Hormuz? Dan memang keadaannya seperti itu. Kalau begitu, negara-negara Arab mungkin harus menyesuaikan diri, menyadari bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya bergantung pada Amerika. Mereka mungkin berpikir, kita harus bertaruh pada Iran. Ini kuda yang tepat.
Jadi mungkin sebaiknya kita memperbaiki hubungan dengan Iran. Menurut Anda, dalam situasi seperti itu, apakah Israel akan berada di bawah tekanan untuk menormalkan hubungan dengan negara-negara tetangganya, alih-alih mempertahankan posisi maksimalis yang ingin mengalahkan atau mengguncang semua kekuatan pesaing di kawasan? I'm glad you mentioned this because, in effect, Saya senang kamu menyinggung hal ini, karena pada dasarnya, Perjanjian Abraham itu adalah upaya Amerika Serikat dan Israel untuk membangun tatanan kawasan yang berpusat pada koalisi melawan Iran. Mereka melibatkan Bahrain yang punya sejarah rumit dengan Iran, dan Uni Emirat Arab, yang punya hubungan ekonomi erat, tapi juga sengketa wilayah dan permusuhan terhadap Iran serta revolusi Iran. Jadi sekarang itu sudah mati. Perjanjian Abraham pada dasarnya tinggal bertahan hidup dengan alat bantu. Dan sekarang sedang terbentuk tatanan baru yang tidak akan melibatkan pangkalan militer Amerika di Teluk Persia. Karena negara-negara Arab di Teluk Persia sudah belajar bahwa Amerika Serikat bukan hanya juga tidak mampu melindungi mereka dari Iran. They will not, but cannot defend them against Iran. In fact, they are at the Dan faktanya, saat ini mereka mungkin justru bersyukur bahwa yang diserang Iran sebagai balasan atas provokasi Amerika adalah pangkalan milik Amerika di wilayah mereka, bukan fasilitas mereka sendiri. Itu hal lain. Mereka sebenarnya menjadi sandera dari sikap sepihak Amerika, dan mereka tidak menyukainya. Karena itu, semuanya sedang berdialog dengan Teheran tentang tatanan pasca perang. Kita sekarang melihat adanya kelompok yang terdiri dari Pakistan, Mesir, Arab Saudi, dan Turki yang muncul sebagai inti dari rancangan arsitektur keamanan baru di kawasan itu. Belum jelas seperti apa hubungan antara kelompok ini dan Iran nantinya. Kemungkinan besar akan ada unsur keseimbangan kekuatan di dalamnya. Tapi yang pasti, mereka tidak akan merangkul Israel seperti yang diusulkan dalam Perjanjian Abraham. As proposed in the Abraham Accords. And so I think we're seeing the emergence of a new. Jadi menurut saya, kita sedang menyaksikan munculnya tatanan keamanan baru di kawasan ini, yang didasarkan pada otonomi strategis. Tatanan ini tidak akan menerima gagasan bahwa harus ada pelindung asing, entah itu Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, India, atau siapapun. Saya tidak memasukkan Eropa ke dalamnya, karena Eropa masih terlalu terpecah untuk bisa berperan sebagai kekuatan besar, kecuali dalam bidang ekonomi. Jadi ya, saya pikir salah satu tujuan Israel adalah mempertahankan potensi tatanan regional yang diwakili oleh Perjanjian Abraham. Tapi saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang bisa bertahan. Jadi kita sedang melihat tatanan itu digantikan oleh sesuatu yang lain, mau tidak mau. We are seeing that replaced by something else, willy-nilly, and you're quite right, of course. Dan benar sekali tentu saja, pada suatu saat Amerika Serikat akan pergi. Dan yang menarik, Amerika Serikat terus-menerus mengatakan bahwa ia memang ingin pergi. Ia ingin beralih ke Asia. Ia ingin melakukan hal lain. Ia ingin keluar dari Eropa. Ia ingin keluar dari Asia Barat. Ia ingin fokus pada Tiongkok sebagai pesaing setara. Yang sebenarnya juga masalah lain yang seharusnya kita bahas. Karena saya rasa tidak banyak rasionalitas di situ juga. Tapi bagaimanapun, ya, kalau sudah melihat melalui perlahan sebuah force berbring kimer betlok di kasening kini, ada step bertau nasimas step bring. Quite different from the one that existed before the war. Baik, lain kali kita harus benar-benar membahas soal Tiongkok. Dulu, Anda pernah ke sana bersama Kissinger di tahun 70-an, dan sekarang saya juga ingin mendengar pandangan Anda tentang Tiongkok. Tapi ya, itu kita bahas di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Thank you so much for taking time. Terima kasih. Itu siapa yang sudah kami lakukan.